Seorang wanita anggota DPRD Pringsewu bernama Retno Palupi meninggal dunia akibat COVID-19. Jenazah korban dimakamkan oleh tim medis sesuai protokol kesehatan di TPU yang tidak jauh dari rumahnya di Pringsewu Utara, Pringsewu pada minggu lalu. Keluarga dan teman korban melihat proses pemakaman dari jarak yang jauh sesuai instruksi dari tim medis. Mereka kemudian baru boleh mendekat ke makam untuk mendoakan korban setelah proses pemakaman selesai. Menurut Ketua DPRD Pringsewu Suherman, sebelum meninggal almarhumah sempat dirawat di rumah sakit di Pringsewu selama 3 hari. Hasil swab tes korban positif COVID-19. Namun karena ada penyakit penyerta dan obesitas, kondisi kesehatan almarhumah tidak kunjung pulih. Terpapar COVID-19 dan kemarin pada hari Sabtu meninggal dunia. Ya, semua bisa terpapar, semua tinggal percaya COVID itu ada. Juga wajib menyampaikan kepada anggota untuk supaya bisa mematuhi protokol kesehatan, ya, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Itulah langkah yang saat ini harus kita lakukan dan itu satu-satunya yang bisa kita lakukan. Retno Palupi merupakan anggota DPRD Pringsewu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sebelum meninggal karena COVID-19, almarhumah sudah pernah disuntik vaksin COVID-19 bersama anggota DPRD lainnya di kantor sekretariat DPRD Pringsewu. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. 13 jurnalis yang tergabung di Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Lampung Jumat lalu menjalani vaksinasi COVID-19 tahap 2 di Puskesmas Sumur Batu di Jalan Cut Mutia, Teluk Betung Utara. Jurnalis didahulukan divaksinasi karena sering bertemu dengan orang banyak saat bekerja meliput berita. Interval vaksinasi COVID-19 tahap 1 dan kedua selama 14 hari oleh vaksinator dari Dinas Kesehatan Bandar Lampung. Para jurnalis televisi yang divaksin sejak tahap 1 dan 2 mengaku tidak mengalami dampak negatif. Vaksin pertama 2 minggu yang lalu, cuman ngerasa pegel aja, normal katanya sih ngerasa pegel aja di lengan kiri selama 2-3 hari, udah nggak ngerasain apa-apa. Yang kata orang banyak makan, pengen ngantuk terus, saya enggak tuh gitu karena saya juga padat aktivitasnya. Oke. Sebetulnya saya telah mengikuti vaksinasi tahap kedua. Kami sebagai jurnalis yang bekerja di garda terdepan dalam pemberitaan pandemi COVID-19 merasa bersyukur karena masuk dalam kategori prioritas penerima vaksin COVID-19. Vaksinasi terhadap jurnalis di Puskesmas Sumur Batu ini dibarengkan dengan jadwal vaksinasi terhadap warga usia lanjut. Dari 50 peserta vaksinasi, ada sekitar 10 warga usia lanjut yang ditunda disuntik vaksin COVID-19 karena tidak lolos pemeriksaan kesehatan dan diminta kembali lagi di hari berikutnya setelah sehat. Kami kan lansia dan pekerja publik juga. Stok vaksinnya masih banyak ya, tersedia ya? Stok vaksin kami selalu mendapatkan dari Dinas Kesehatan dan untuk jumlahnya diatur pula oleh Dinas Kesehatan. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Lampung sejauh ini tidak mengalami kendala. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Lampung, dari total sekitar 7 juta penduduk di Lampung, baru sebanyak 430.000 warga yang sudah divaksin. Pihak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung masih kekurangan 11 sampai dengan 12 juta vaksin COVID-19 lagi untuk kebutuhan vaksinasi masyarakat di Lampung. Jumlah itu diberikan untuk vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Juga mengapresiasi kerja pengurus LPTK Provinsi. Setelah absen pada tahun 2020 karena darurat COVID-19, Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Lampung tahun ini dipastikan akan digelar kembali. MTQ ke-48 rencananya akan digelar di Kabupaten Pringsewu pada akhir tahun 2021. Hal ini dikatakan oleh Juwanda Naim, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung pada Jumat lalu.
Ada perbedaan teknis dan syarat pada pelaksanaan MTQ tahun ini. Pihak Kanwil Kemenak akan melibatkan tim Satgas COVID-19 agar pelaksanaan MTQ tetap menerapkan protokol kesehatan dan tidak menjadi klaster baru penularan COVID-19. Sebelum lomba, nantinya para peserta diwajibkan mengikuti serangkaian tes kesehatan. Ini secara sederhana, tentunya tetap melalui proses kesehatan, dan ini di akhir tahun anggaran gitu, tahun 2021 ini. Jadi dengan meminimalisir lah berkumpulnya, tidak ada seremonial yang begitu megah, kemudian juga penutupan yang tidak megah, kemudian proses kesehatan juga. Jadi tetap kita melakukan PR agama. Jadi proses kesehatan itu pasti akan dikontrol. Peserta yang ikut di situ harus kita pastikan juga itu bebas COVID. Ya kan dilakukan sederhana seperti tidak ada pawai, tidak ada pameran, ya, sehingga bisa kita minimalisir. Dan protokol kesehatan tetap harus kita terapkan. Itu. Ada 7 cabang yang akan dilombakan pada MTQ di Pringsewu mendatang, yakni cabang tilawah Al-Quran, cabang hafiz Al-Quran, tafsir Al-Quran, cabang fahmi Al-Quran, cabang syar Al-Quran, cabang had Al-Quran, dan cabang musabakoh mahalah Quran atau MMQ. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Berbekal perlengkapan seperti cangkul, karung, dan sabit, warga, tentara, polisi, pegawai di Pemkot Bandar Lampung bergotong royong membersihkan sungai di 2 lokasi, yakni Kedamaian, Kecamatan Sukabumi, dan sungai di Kelurahan Pematang Wangi, Tanjung Senang. Gerebek sungai yang diinisiasi oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana ini merupakan gelaran pertama yang melibatkan puluhan warga. 1 unit alat berat jenis eksavator juga dikerahkan untuk mengeruk lumpur di dasar sungai. Gerebek sungai ini bagian dari upaya pihak Pemkot mencegah banjir saat hujan tiba. Banjir yang selama ini rutin terjadi disebabkan sungai mendangkal oleh lumpur dan sampah. Akibatnya air sungai meluap saat hujan lebat dan menyebabkan banjir di permukiman. Karena sungai nggak tahu kalau lagi. Ya insya Allah target kita yang memang sungai mudah-mudahan di musim hujan ini kita lihat naiknya semana. Dengan dikeruk mudah-mudahan nanti pas musim hujan yang akan datang udah bisa netralisir. Dan juga ini kalau musim hujan gini kita tarik, nanti kan kemarau udah agak turun. Jadi nanti kita bisa juga mempercantik sungai-sungainya. Untuk menangani banjir di Bandar Lampung, pihak Pemkot Bandar Lampung melalui Dinas Pekerjaan Umum juga sedang rutin menormalisasi sungai. Sungai yang mendangkal dikeruk dengan eksavator sedalam 1,5 meter. Dinding di pinggir sungai yang jebol juga diperbaiki dengan cara diganti dengan bronjong. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ingat dia bantu-bantu itu ya.